warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar hukum, seputar perkuliahan, seputar kampus dan juga mahasiswa. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi akademik seputar perkuliahan yang tentunya ini ditujukan bagi para mahasiswa. Nah, apa yang mau dibahas? Jadi pembahasan ini mengenai tipe-tipe status akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya itu kan sudah membahas ketentuan mengenai cuti kuliah ya. Nah, kali ini kita bahas nih, mahasiswa aktif itu apa? Apa yang dimaksud dengan mahasiswa non aktif? Apa sebabnya mereka menjadi kategorinya adalah mahasiswa yang non aktif? Lalu kemudian mahasiswa DO itu apa? Kalau misalnya mengundurkan diri, meninggal dunia itu gimana? Nah, di sini pembahasannya semoga nanti dapat menambah wawasan kalian ya, adik-adik mahasiswa. Jadi kalian tahu harus mengambil keputusan apa ketika kalian berpikir ingin tidak aktif atau ingin cuti perkuliahan. Oke, disclaimer dulu nih. Kalau misalnya apa yang aku sampaikan ini kan yang aku sampaikan adalah kebijakan yang sifatnya general ya teman-teman. Sekiranya nanti ketika penjelasanku ini ternyata berbeda dengan kebijakan dari kampus kalian, maka aku sarankan kalian tunduk pada kebijakan akademik di kampus. Jadi misalnya yang aku sampaikan tentang cuti itu berbeda dengan ketentuan cuti yang ada di kampus kalian. Nah, patokan kalian adalah ikuti dari kebijakan perguruan tinggi kalian sendiri gitu ya. Karena bisa jadi apa yang disampaikan dan masing-masing kampus itu tidak sama kebijakannya. Nah, mohon disimak. Bagi kalian yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu kemudian like, comment, dan share jika dirasa bermanfaat. Mari kita bahas. Nah, teman-teman, bicara tentang status akademik yang disandang oleh mahasiswa itu tidak hanya dikenal dengan status mahasiswa aktif, tetapi ada kriteria-kriteria lain yang disandang oleh mahasiswa tersebut sesuai dengan alasan atau faktor pendorong sendiri. Misalnya ada mahasiswa non-aktif, mahasiswa cuti akademik, mahasiswa di DO. Nah, itu kan berdasarkan alasan-alasan penyebab terjadinya mereka dalam kriteria seperti itu statusnya. Kita bahas ya. Yang pertama adalah mahasiswa aktif. Jadi, mahasiswa aktif itu adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga mahasiswa tersebut memiliki berhak untuk mengikuti kegiatan akademik perkuliahan, lalu juga berhak atas layanan akademik maupun layanan administrasi perkuliahan. Biasanya mahasiswa aktif ini ditandai dengan mereka yang telah melakukan pembayaran uang semester, lalu kemudian mereka telah mengisi yang namanya kartu rencana studi. Itu adalah mahasiswa aktif. Selanjutnya adalah mahasiswa cuti akademik. Nah, untuk mahasiswa cuti akademik ini kalian tonton ya video aku sebelumnya mengenai penjelasan singkat cuti kuliah. Di situ sudah dijelaskan secara cukup jelas, cukup detail gitu ya. Dalam kondisi apa, kapan dimulainya cuti kuliah gitu ya, kapan bisa diambil cuti kuliah, berapa lama, kalian bisa lihat di situ. Nah, secara penjabaran singkatnya ini aku ulang sedikit saja. Yang dimaksud dengan mahasiswa cuti akademik itu adalah mahasiswa ini tidak terdaftar pada semester tertentu. Nah, ini yang penting, atas izin dari rektor. Jadi di sini dia mengajukan permohonan untuk cuti akademik dan nanti itu akan diproses, akan di ACC. Nanti rektor akan mengeluarkan surat keputusan untuk mahasiswa tersebut dapat cuti akademik. Nah, kapan gitu ya? Kapan bisa dimulai cuti akademik? Itu kan biasanya setidak-tidaknya mahasiswa tersebut sudah menempuh studi selama 2 semester. Berapa lama cuti akademik itu dapat ditempuh gitu ya? Bisa paling maksimal itu kampus menerapkan 4 semester. Secara berturut-turutkah atau tidak? Gitu ya. Tapi nanti kembali lagi ya, lihat kebijakan kampus kalian ngasih kesempatan untuk cuti akademik itu berapa lama. Lalu ada pertanyaan juga tuh yang masuk. Kak, masih memungkinkan nggak ya kalau kita cuti terus kita bisa lulusnya cum laude gitu? Karena aku pengen banget cum laude dan masalahnya aku udah pernah ngambil cuti akademik. Jadi teman-teman, untuk bisa lulus dengan predikat cum laude itu kan rata-rata ya kampus itu punya ketentuan atau persyaratan
agar bisa lulus dengan predikat tersebut. Misalnya ketentuan mengenai standar indeks prestasi kumulatif, di mana IPK untuk standar S1 ya, kalau mau cum laude kan di atas 3,51 atau 3,50 gitu ya. Dan kemudian harus lulus atau jenjang studi waktu tempuh yang dapat diselesaikan untuk bisa cum laude itu juga ada ketentuannya, yakni 3,5 tahun. Nah, kalian harus tahu ya, masa studi itu adalah 14 semester paling maksimal banget, atau dalam hitungan tahun itu adalah 7 tahun. Tetapi kalau mau lulus dengan predikat cum laude itu studi yang harus diselesaikan harus bisa kurang dari 4 tahun alias 3,5 tahun. Jadi kalau kalian pernah cuti sebelumnya, ya kalian tinggal pikirkan aja nih dari penjelasan aku, kira-kira memungkinkan nggak ya untuk kalian bisa cum laude secara akademik kelulusannya gitu teman-teman. Berikutnya ya, selain mahasiswa aktif, mahasiswa yang cuti akademik, status akademik yang diberikan kepada mahasiswa itu juga ada yang namanya mahasiswa nonaktif. Nah, mahasiswa nonaktif atau biasa kita kenal dengan istilah passing out juga bisa ya istilahnya. Apa yang dimaksud? Apa kriterianya? Jadi kriteria terhadap mahasiswa nonaktif itu yang pertama, bisa jadi mahasiswa itu tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu tanpa izin dari ketua program studinya. Jadi udah masuk semester 5 misalnya, yang lain udah pada sibuk KRS-an gitu ya, udah sibuk bayar uang semesteran, tapi dia nggak ada melakukan registrasi pembayaran uang kuliah ataupun tidak mengisi KRS. Jadi diem aja gitu dan dia nggak ikut kuliah juga. Nah, itu bisa kategorinya sebagai mahasiswa yang non aktif. Ada lagi nih, bisa jadi mahasiswa itu dikategorikan sebagai mahasiswa yang non aktif apabila mereka tidak aktif tanpa izin dari rektor selama 4 semester berturut-turut, atau bahkan yang untuk mahasiswa baru sudah registrasi pembayaran terakhir lalu kemudian ternyata malah tidak mengikuti atau tidak melanjutkan studi di tahun pertama selama 2 semester berturut-turut. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang non aktif. Dan terhadap mahasiswa yang nonaktif ini, mereka itu dapat dicabut haknya untuk kegiatan dan pelayanan akademik. Bahkan kayak di kampus saya ya, di UII Jogja, itu kalau misalnya dari dua semester berturut-turut saja tidak menempuh studi gitu ya, tidak mengikuti perkuliahan, kegiatan akademik, maka haknya sebagai mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan akademik itu dicabut, tidak bisa diaktifkan kembali gitu ya. Jadi masing-masing kampusnya ada yang berbeda-beda nih teman-teman. Kalian bisa menyesuaikan dan melihat kembali bagaimana ketentuan pedoman akademik di kampus kalian. Nah, selain itu ya, tadi nonaktif ini kan bagian dari yang namanya passing out atau PO. Nah, selain itu ada juga mahasiswa yang mengundurkan diri dari status kemahasiswaannya di perguruan tinggi tersebut. Bisa jadi pengunduran dirinya kan banyak faktor ya. Alasan yang mungkin alasan internalnya mahasiswa dan keluarganya itu sendiri yang tahu, atau bisa jadi karena ingin pindah mutasi ya, pindah ke kampus lain, mengundurkan diri, mungkin dia ngerasa dia salah jurusan barangkali. Jadi daripada dia nanti akan berdampak pada akademisnya, maka dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jurusan tersebut. Itu bisa saja. Jadi faktornya banyak untuk kategori mahasiswa yang mengundurkan diri ini. Selanjutnya itu adalah mahasiswa meninggal dunia. Nah, kategori mahasiswa meninggal ini maksudnya adalah ketika dia belum menyelesaikan studi akademiknya gitu ya, di semester berjalan itu ternyata si mahasiswa tersebut meninggal. Maka dalam hal ini statusnya itu adalah dikategorikan sebagai status mahasiswa yang non-aktif. Nah, untuk kasus yang seperti ini di mana mahasiswanya meninggal dunia, maka orang tua itu harus melaporkan kepada pihak kampus, pihak fakultasnya gitu ya, bahwa anaknya si mahasiswa yang bersangkutan itu telah meninggal dunia. Jadi nanti dari pihak dekanat fakultasnya akan meneruskan kepada pihak rektorat, biar nanti dalam database kampus status mahasiswa itu dari yang aktif diganti atau diubah menjadi mahasiswa non aktif. Ada juga nih teman-teman, pernah dengar kan istilah skorsing atau diskors. Jadi kalau diskorsing itu biasanya
berkaitan dengan adanya pelanggaran peraturan disiplin kampus yang dilanggar oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga mahasiswa itu dijatuhi sanksi akademis gitu ya. Nah, biasanya sanksinya itu adalah dalam jangka waktu tertentu mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik sampai batas waktu yang ditentukan. Sehingga berarti dengan ini haknya sebagai mahasiswa dicabut untuk atau dalam konteks dia melaksanakan kegiatan akademiknya. Lanjut, ada kategori mahasiswa di DO atau mahasiswa drop out. Nah, apa sih alasan mahasiswa itu bisa kena DO? Yang pertama itu biasanya gagal studi, gitu ya. Kalau di kampus saya dulu itu pengalaman pihak kampus itu ada melakukan evaluasi tengah masa studi dan evaluasi akhir studi. Jadi maksudnya evaluasi tengah studi itu di semester 4 pihak kampus atau pihak fakultas itu akan melakukan yang namanya evaluasi terhadap mahasiswa. Jadi dilihat mana nih mahasiswa yang misalnya IPK-nya tidak mencukupi standar minimal IPK yang harus dicapai pada 4 semester gitu ya. Karena kan tengah studi itu evaluasinya. Dan atau evaluasi akhir studi. Nah, evaluasi akhir studi itu melihat mana mahasiswa yang sudah seharusnya lulus gitu ya, atau sudah seharusnya mengambil tugas akhir tapi kok masih belum. Nah, itu dievaluasi seperti itu, atau bahkan justru sudah lewat dari waktu yang seharusnya. Jadi kan maksimal adalah 7 tahun ya, normalnya 4 tahun. Tapi ketika 7 tahun, 14 semester belum selesai juga, maka pada semester yang ke-15 mahasiswa itu ada kemungkinan di drop out oleh pihak kampus. Selain itu, selain karena lewatnya masa studi atau karena evaluasi tengah studi tadi, penyebab mahasiswa di DO juga biasanya karena tidak terpenuhinya SKS dan IPK minimal yang harus dicapai pada batas semester tersebut. Jadi standar minimal kan kalau misalnya mau lulus atau lolos dari evaluasi tengah semester kan minimal IPK kita tuh kita sudah memiliki IPK 200 misalnya begitu, atau 2,75 IPK-nya. Nah, kalau misal kurang daripada itu ya siap-siap kita bisa kena DO. Tapi tenang aja, masalahnya DO itu nggak langsung kita dapat surat DO. Biasanya kan didahului dulu oleh teguran atau surat peringatan dari pihak program studi kalian masing-masing. Dan kalau udah dapat peringatan 1, peringatan 2 gitu ya, ya tolonglah kalian berubah. Kalian harus makin rajin mengubah hal-hal atau kebiasaan yang kurang baik, misalnya pola belajarnya atau apa ditingkatkan. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk menghindari DO, kan kasihannya tuh nggak hanya diri kalian, tapi juga kasihan kepada orang tua kalian nih yang berharap anaknya bisa lulus segera gitu kan ya. Kalian juga harus kasihan, udah orang tua kalian membiayai, mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit untuk kalian bisa menyelesaikan studi. Jadi tolong jangan kalian main-main untuk menyelesaikan studi, jangan ditunda. Kalau bisa cepat, kenapa harus dilambat-lambatin gitu loh teman-teman. Kategori terakhir status akademiknya adalah mahasiswa lulus. Jadi mahasiswa lulus ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan keseluruhan SKS yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau peraturan masing-masing program studi. Nah, selain dia telah menyelesaikan keseluruhan SKS, dia juga telah menyelesaikan studinya itu dengan IPK setidaknya IPK minimal standar yang telah ditetapkan oleh program studi. Tadi kan juga berpengaruh tuh, kalau enggak bakal di DO atau bakal ditunda kelulusannya kan. Nah, berapa SKS yang wajib sudah diselesaikan? Standarnya itu 144, 146 SKS gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalian sesuaikan ya dengan program studi yang kalian ambil. Jadi rajin-rajinlah coba buka buku panduan akademik dari pihak kampus, atau kalau nggak dapat bukunya, nggak ada kak kami dibagiin pihak kampus, ya kalian coba deh rajin buka website dari kampus di situ. Karena rata-rata kalau nggak ngeh yang begini karena mereka nggak mencari tahu informasi seputar kampus itu kebijakannya seperti apa. Nanti kaget kalau tiba-tiba kena peringatan atau kena DO, terus merasa nggak punya salah apapun gitu ya, padahal ada pelanggaran secara akademik yang dilanggar, tapi mereka karena nggak baca, nggak mencari tahu, terus kaget gitu ya. Nah, jadi rajin-rajin ya untuk mencari tahu informasi tersebut.
Tadi juga menyelesaikan studi dengan IPK minimal yang standarnya telah ditetapkan oleh kebijakan kampus. Ketika itu sudah terpenuhi, lalu ditambah kalian juga wajib menyelesaikan tugas akhir, di mana tugas akhir tersebut sudah juga dipublikasikan ya, dipublikasikan karya skripsi kalian atau penelitian kalian itu, sehingga dipublikasikan oleh pihak kampus. Nah, itu kan biasanya syarat tuh agar bisa diwisuda. Nah, ketika kalian sudah memenuhi 1, 2, 3 poin tadi, poin untuk mahasiswa lulus, maka kalian sah menjadi sah memperoleh gelar kesarjanaan. So, teman-teman, thank you ya karena udah menjelaskan pemaparanku ini gitu. Semoga ini dapat menambah pengetahuan kita, pengetahuan kalian juga sebagai mahasiswa tentunya, dan kalian setelah mengetahui ini silahkan dikembalikan ya keputusannya, yang pengen cuti, yang pengen nonaktif, karena kemarin juga ada tuh masuk di kolom komentar dia mau apa nggak jadi mahasiswa nonaktif aja, itu sama kan dengan cuti, dia bertanya seperti itu. Nah sekarang udah tahu ya, kamu yang bertanya nih, udah aku jelaskan di sini bedanya cuti akademik sama mahasiswa yang nonaktif. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.